Halo teman-teman guru, hari ini aku mau sedikit sharing tentang cara membuat website yang cukup mudah dengan menggunakan Google Sites. Jadi Google Sites ini nanti teman-teman bisa gunakan, bisa untuk mengcompile materi dari teman-teman guru sendiri untuk di-share ke anak-anak, atau kita juga bisa minta anak-anak untuk membuat website mereka sendiri sebagai bagian dari assessment atau reflection atau portfolio mereka. Nah, langsung aja ya ke cara bagaimana membuat website menggunakan Google Sites. Enjoy! Oke teman-teman, karena kita menggunakan Google Sites, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah sign in dulu ke account Google-mu. So, buka tab browsernya, kemudian sign in ke Google account. Ya, bisa dengan mengetikkan myaccount.google.com atau account.google.com. Di contohnya punya saya sudah tersign in, ada logonya A, kemudian nama Amelia Febriani, berarti Anda udah tersign in. Langkah selanjutnya adalah bisa setelah tersign in, langsung kita pergi ke site itu sendiri. Enaknya semua produk Google itu tinggal kita ketikkan aja nama di depannya, kemudian google.com. Contohnya sites, seperti yang saya lakukan sekarang, ketik sites.google.com. Oke, nah dari situ kita langsung diarahkan ke halaman Google Sites yang ada di account kita. Nah, kita bisa menggunakan template yang ada. Kalau teman-teman cukup familiar dengan produk-produk Google, maka Google menyediakan template sebenarnya cukup banyak. Tetapi kita juga bisa mulai dari nol gitu ya, bisa dengan blank. Saya akan coba dari yang nol aja, biar teman-teman di sini juga ada gambaran gimana membuat website dari nol tanpa template. Tapi nanti teman-teman bisa browsing sendiri dan coba-coba sendiri bagaimana menggunakan template. Tentunya kalau menggunakan template akan lebih mudah gitu ya, dan akan lebih cepat seperti itu. Nah, ini contohnya udah mulai kebuka. Nah, ini adalah halaman pertama gitu ya, halaman pertama, dan di sebelah kanan kalau teman-teman lihat itu ada banyak insert menu gitu ya, ada menu di mana kita bisa menggunakannya. Oke. Kalau baru pertama kali akan ada keluar box seperti ini, bisa langsung ikutin turnya supaya bisa tahu bagaimana cara menggunakan insert menu yang ada di sebelah kanan. Saya langsung aja ya. Nah, halaman ini adalah halaman pertama, halaman home istilahnya kalau di website. Kita bisa langsung kasih nama site kita apa. Misalnya saya mau kasih nama biologi gitu ya, biologi kelas 8 misalnya. Kemudian saya akan tulis page title saya yang pertama itu adalah home page. Misalnya gitu, atau all about biologi, atau all about the teachers. Nah, yang sebelah kanan ini ada layout teman-teman, bisa pakai layout, atau kalau nggak mau layout juga bisa langsung ketik. Coba saya klik satu ya, misalnya saya menggunakan layout ini, gambar dan teks. Saya bisa taruh gambar di sini nih, misalnya saya mau perkenalkan diri saya sebagai guru, mau taruh foto gitu ya. Pilihannya ada banyak, bisa upload, bisa kita upload dari Google Drive, bisa juga dari komputer atau dari YouTube juga bisa. Coba saya pilih dari Drive. Nah, ini akan langsung link ke Drive kita. Jadi enak ya, semua materi-materi yang kita perlu upload, kita bisa taruh di Drive dulu, kemudian kita tinggal buka Google Sites. Anak-anak juga bisa lakukan hal yang sama. Apalagi kalau teman-teman sekolahnya pakai G Suite for Education. Nah, mereka juga bisa save semua materi-materi yang mereka cari itu di Google Drive gitu ya. Nih, saya udah nemu fotonya, tinggal langsung aja upload di situ. Kemudian di sebelah kanan ini bisa diatur juga ya, mau seberapa besar, mau atas bawah, mau dikecilin, mau dibesarin, bisa diatur. Misalkan saya tulis nama Hi, I'm your teacher this year gitu. Jadi teman-teman bisa langsung type aja di sini dan so on. Ya, enak banget kan? Nah, ini kalau pakai layout udah bisa di situ. Kalau nggak pakai layout gimana? Juga sama, tinggal kita klik aja di sini, kemudian kita bisa tambahkan nih ya. Klik aja di sini. Sekali lagi saya ulang, tik-tik. Nah, mau tambahkan gambar atau mau tambahkan file dari Drive atau mau upload dari komputer kita atau mau yang lain gitu ya. Jadi atau mau kasih URL misalnya. Let's say saya mau masukkan file dari Drive gitu ya. Saya mau masukkan file dari Drive. Nah, sekali lagi langsung link ya ke Drive kita, dan kita tinggal masukkan aja file yang kita mau upload yang ada di Drive. Misalnya saya mau upload file saya yang
ini ya tentang differentiated learning. Ini contoh aja ya teman-teman. Jadi bagaimana cara meletakkannya. Nah, itu akan langsung directly ada di sini gitu. Nah, itu gampang banget kan? Kita tinggal drag and drop semua yang kita mau taruh di sana, bisa berupa foto, bisa berupa file, bisa berupa video juga. Dan enaknya karena ini kita G-Suite, kita juga langsung bisa masukkan video dari URL nih. Kita tutup lagi, coba lihat aja di menu sebelah kanan, ini helpful banget. Misalnya kita mau memasukkan video nih, teman-teman bisa scroll ke bawah nih ya, kita bisa masukin apa aja nih, table of content, kemudian image dalam bentuk carousel atau button, divider gitu. Misalkan saya mau bagi, gini ada garisnya. Saya mau masukkan sebuah video, saya tinggal masukkan video di sini gitu ya. Tinggal type aja, dia langsung link ke YouTube search engine gitu. Misalnya saya mau ngomong soal sistem pernapasan manusia. Nah, waktu kita type di sini semua udah ada gitu ya, langsung link ke YouTube. Tapi pastikan ya semua video yang teman-teman attach, teman-teman udah lihat dulu. Jangan sembarangan taruh aja. Pastikan kita juga mengkurasi bahan-bahan yang kita letakkan seperti itu ya. Jadi ini simple sekali. Tinggal apa yang mau kita masukkan, dokumen kah, slide presentasi kah, atau sheet, form atau chart, itu sudah ada di sebelah kanan. Teman-teman tinggal taruh. Nah, kalau nggak puas nih dengan tatanannya atau susunannya, bisa diubah-ubah juga nih, bisa dibesarin ya, atau mau dikecilin atau ditambahin sebelah kanannya, sebelah kirinya, boleh, terserah. Jadi bebas banget cara pengaturan di halamannya. Nah, ini baru halaman pertama. Bisa nggak bikin halamannya beberapa sub layer gitu ya, atau sub page? Oh, bisa banget. Tinggal pergi ke tab yang sebelah kanan, ini ada page di sebelah sini ya kan. Nah, ini kan home, halaman yang pertama. Saya mau tambahin nih, selain home, saya mau bagi-bagi, ada unit 1, unit 2, unit 3. Bisa nggak? Bisa. Ada tanda plus di bawah, kita tinggal tulis nih, new page ya. Misalnya unit 1. Udah keluar nih. Lihat sebelah kanannya dari home, ada unit 1. Saya mau tambah lagi nih, unit 2. Bisa nggak? Bisa, unit 2. Gitu, dan seterusnya. Sama nanti prosesnya teman-teman tinggal masukkan semua materi di unit 1 atau semua materi di unit 2 di halaman unit 2. Kalau aku mau bagi lagi nih di unit 1, aku mau bagi-bagi jadi section A, section B, section C. Bisa nggak? Bisa juga gitu ya. Itu kita namanya subpage. Jadi teman-teman pergi ke halamannya pertama. Jadi unit 1 misalnya yang saya mau bikin menjadi section A dan section B. Setelah itu di sebelah titik 3 sebelah kanan ini ada yang namanya add subpage gitu ya, subpage. Nah, ini bisa kelihatan namanya bukan add new page tapi new subpage. Nah, tinggal diketik, misalnya saya mau bikin section A. Nah, jadi deh di bawahnya unit A ada section A. Kalau mau bikin section B, bisa nggak? Bisa juga. Ini mau seberapa banyak terserah teman-teman. Nah, bahkan di bawahnya subpage section A, teman-teman kalau mau bikin turun lagi juga bisa. Saya mau bikin section A1 dan section A2, bisa nggak? Bisa juga. Jadi tinggal klik aja di sini, add subpage, terus kemudian kita ketikkan nama subpage-nya. Nah, nih, jadi lihat sebelah kanan, akan kelihatan seperti ini ya, unit 1, di dalamnya ada section A dan section B. Di dalam section A ada section A1. Nah, itu caranya. Isinya sama, tinggal drag and drop. Semua materi-materi teman-teman yang bisa ada di laptop ataupun di Google Drive. Tinggal dimasukin di situ. Mau search langsung dari Google Search Engine juga bisa, dari YouTube langsung juga bisa. Gampang banget ya. Dan kalau teman-teman kasih tugas ini ke anak-anak SMP atau SMA, udah deh nggak perlu diajarin, mereka udah lebih fasih daripada kita yang udah lebih senior. Nah, kurang lebih begitu cara membuat page-nya. Nah, gimana cara untuk share ke guru atau mau publish site-nya ini agar bisa dilihat entah itu restricted atau orang umum gitu ya. Mirip sih sebenarnya dengan Google Docs kalau cukup familiar. Kalau mau dipublish, kita bisa langsung klik publish di sebelah sini. Nah, tapi sebelum kita ke publish, lihat dulu settingannya ya. Nih, misalnya kita mau bikinnya ini barengan. Sebagai guru, kita mau kolaborasi nih, mau bikin satu website yang isinya biologi dan fisika. Nah, teman-teman mau share ke guru fisika nih, boleh. Tinggal ketik aja nama, alamat emailnya di situ. Misalnya nama guru fisikanya Rina, gitu ya, rina.handoyo@gmail and so on. Tinggal share. Nah, si Rina ini nanti akan punya page yang sama seperti yang kita buat. Jadi dia juga bisa bikin partnya dia. Jadi kita bisa berkolaborasi juga loh antar guru. Kalau kita mau, jadi oh ya juga buat anak-anak, misalnya kita assign membuat website ini sebagai tugas kelompok, mereka juga bisa melakukan proses yang sama. Tinggal share aja ke teman-teman satu kelompok mereka.
Kemudian kita bisa lihat juga nih di setting, ya kan, apa aja di situ teman-teman bisa lihat. Mau dikasih logo kah gitu ya, bisa taruh di sini. Kemudian ada custom URL kah kalau kita mau bikin nama domainnya gitu ya, nama kelas kita mungkin. Nah, itu kita juga bisa lakukan di sini seperti itu. Nah, langsung aja ya aku publish supaya teman-teman bisa lihat jadinya seperti apa nanti. Oh, sebelum publish ini ada tombol preview, bisa juga di preview ya teman-teman. Jadi kalau nggak yakin nih gitu, ini udah bener belum, sectionnya udah keluar belum, nah ini bisa dilihat. Kalau diklik unit 1, nah kita langsung pergi ke unit 1. Ini di bawah unit 1 ada kayak tanda panah ya ke bawah. Nah itu kita bisa lihat ada section A, section B gitu. Jadi kita bisa klik juga di sana. Persis banget seperti website pada umumnya gitu ya. Nah kalau udah selesai di preview dan kita udah ngerasa ini oke dan kita mau publish, oke, tinggal klik publish aja. Publish. Nah ini tadi ya web address-nya jadinya sites.google.com/view/biologi grade 8. Ini jadi coba aku copy dulu. Ini teman-teman juga bisa manage loh. Misalnya aku mau cuma orang-orang tertentu aja yang lihat websiteku. Nah bisa tambahin di sini ya namanya siapa yang bisa melihat website kita. Misalnya kita mau close ini untuk anak-anak di kelas kita aja atau di sekolah kita aja, kita bisa manage siapa yang melihat sites kita gitu. Nah setelah itu publish deh, selesai. Nah teman-teman ini udah langsung bisa dicari ya secara online. Tadi ya seperti linknya. Nah masuk deh, kita udah ke slide dari Google Site. Nah, kurang lebih kayak gitu cara penggunaannya. Saya percaya teman-teman guru di sini langsung pasti dapat ide-ide akan menggunakan website ini seperti apa. Oh ya, good news-nya lagi, teman-teman bisa bikin site sebanyak mungkin. Jadi anak-anak mau bikin 5 misalnya sesuai dengan subjek mereka bisa, atau mau bikin satu website tetapi banyak page untuk tiap subjeknya itu juga bisa. Jadi bisa bikin site sebanyak mungkin. Enak kan? Nggak perlu bayar domain, nggak perlu sulit-sulit. Sama seperti kita bikin di Words atau di slide aja, tinggal drag and drop. Oke, semoga infonya membantu. Dan kalau ada teman-teman ada request nih, kepingin tahu cara membuat ini atau pingin dong dibikinin tutorial ini dan itu, silakan boleh komen di comment section below, nanti aku bikinin tutorialnya. Oke, selamat mengajar!